Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ilmu? Sesuatu yang tidak bisa dituliskan dalam kitab, tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan di dalam hati. Itulah yang disebut makrifat, bukan sekadar pengetahuan, melainkan rasa yang Allah turunkan langsung kepada jiwa. Di video ini, kita akan menyingkap rahasia yang sering terlewatkan, bahwa jalan menuju Allah bukan hanya lewat akal, tapi lewat rasa yang halus, rasa yang tidak bisa dibohongi. Dan mungkin, rasa itu sudah ada dalam dirimu sejak lama, hanya saja engkau belum menyadarinya. Sebelum kita mulai perjalanan ini, coba tuliskan di kolom komentar. Apakah engkau pernah merasakan ketenangan yang datang tiba-tiba, seakan-akan ada cahaya yang menyentuh hatimu? Siapa tahu, itu adalah isyarat pertama dari Allah untuk mendekat kepadamu. Bab 1. Pintu yang tidak terbuka dengan akal. Saudaraku, pernahkah engkau merasa bahwa semakin dalam engkau membaca, semakin banyak engkau menghafal, semakin keras engkau mencari, justru semakin jauh engkau dari rasa yang engkau kejar? Itulah tanda bahwa ada pintu yang tidak bisa dibuka dengan akal. Kita sering percaya bahwa semua hal bisa dipahami dengan logika, dengan ilmu yang rapi, dengan susunan kata yang indah. Namun makrifat tidak tunduk pada akal. Ia adalah rahasia yang Allah simpan di balik lapisan hati, dan hanya Dia yang berhak menyingkapkannya. Seakan-akan engkau berdiri di depan sebuah gerbang yang megah, membawa kunci emas, tetapi tetap tak bisa membukanya. Karena kunci itu bukan buatan tanganmu, melainkan pemberian dari Allah sendiri. Makrifat bukan soal pintar menjelaskan ayat, bukan soal fasih menafsirkan, bahkan bukan soal banyaknya buku yang engkau baca. Makrifat adalah tentang sesuatu yang tiba-tiba hadir, rasa yang menyelinap masuk ke dalam dadamu, tanpa engkau minta, tanpa engkau duga. Saat itu terjadi, engkau tahu, ada cahaya yang bukan berasal dari akalmu, bukan dari gurumu, bukan dari pengalamanmu, melainkan langsung dari Allah. Dan rasa itu membuatmu tenang sekaligus gentar, seolah dunia di sekelilingmu mendadak tak lagi sama. Bayangkan seseorang yang tahu segalanya tentang madu. Ia tahu cara lebah bekerja, tahu kandungannya, bahkan tahu seluruh teori di baliknya. Tetapi ia tidak pernah mencicipinya. Ia hanya pandai menjelaskan, namun tidak tahu rasa manisnya. Begitulah orang yang berhenti di ilmu tanpa sampai pada makrifat. Ia mengerti banyak, tetapi hatinya tetap kosong. Sementara makrifat adalah ketika engkau akhirnya mencicipi, dan saat itu engkau tidak butuh banyak kata, karena satu tetes rasa itu sudah cukup menjawab semua pencarian panjangmu. Maka jangan heran saudaraku, jika banyak orang yang belajar sepanjang hidup, namun tetap merasa hampa. Mereka berjalan di tepi laut, mendengar suara ombak, mencium aroma asin, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh airnya. Padahal rahasia itu bukan di pinggir pantai, melainkan di dalam samudera. Dan hanya mereka yang berani terjun ke dalam diam, meninggalkan hiruk-pikuk logika, yang akhirnya merasakan kedalaman tanpa dasar itu. Inilah yang jarang kita sadari, bahwa makrifat bukan hasil kerja keras otak, melainkan hadiah dari Allah. Maka jika engkau masih merasa jauh, jangan risau. Tugasmu hanya membersihkan hati, menyiapkan wadah, menundukkan ego, dan membiarkan Allah yang menurunkan cahayanya. Sebab saat cahaya itu turun, engkau tak perlu lagi mencari. Engkau akan tahu, tanpa perlu ada yang menjelaskan. Engkau akan merasakan, tanpa harus ada yang mengajari. Dan rasa itu, itulah makrifat. Bab 2. Rasa yang tak bisa dijelaskan. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan sesuatu yang begitu nyata, tetapi sulit sekali engkau ungkapkan dengan kata-kata? Itulah makrifat. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa engkau tulis di buku, atau engkau sampaikan di dalam ceramah. Makrifat adalah rasa, dan rasa tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan bahasa manusia. Bayangkan bagaimana sulitnya engkau menjelaskan manisnya gula kepada orang yang belum pernah mencicipinya. Apapun kata yang engkau pilih, tetap saja tak akan bisa mewakili.
Maka jangan heran ketika makrifat hadir, mereka yang merasakannya lebih banyak diam. Sebab diam seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Rasa ini hadir dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Terkadang ia datang dalam keheningan malam, ketika engkau sedang duduk sendirian. Terkadang ia menyelinap masuk di sela-sela zikir, atau bahkan di saat-saat engkau merasa biasa saja. Tiba-tiba, dada terasa lapang, jiwa terasa damai, dan engkau seakan-akan sedang disapa oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat dekat. Itulah bisikan halus dari Allah yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih dari kebisingan dunia. Orang yang mengandalkan logika akan berkata, tunjukkan buktinya. Tapi mereka yang sudah merasakannya hanya akan tersenyum. Sebab bukti itu bukan sesuatu yang bisa difoto, bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Bukti itu hidup di dalam dada. Ia membuatmu yakin tanpa perlu alasan. Ia membuatmu tenang tanpa perlu penjelasan. Bukti itu adalah cahaya yang tidak bisa dipalsukan, dan sekali ia menyentuhmu, engkau akan tahu bahwa engkau telah menemukannya. Makrifat bukan sesuatu yang bisa diwariskan dari guru kepada murid begitu saja. Guru hanya bisa membuka jalan, memberi tanda, dan menunjukkan arah. Tetapi rasa itu tetaplah rahasia antara Allah dan hambanya. Inilah mengapa banyak wali Allah tidak banyak bicara. Mereka tahu semakin banyak kata yang diucapkan, semakin jauh dari hakikat. Maka mereka memilih diam atau hanya memberikan isyarat agar engkau mencari sendiri rasa itu di dalam dirimu. Maka saudaraku, jika hari ini engkau merasa belum mengerti, jangan putus asa. Jangan sibuk mengejar penjelasan, jangan gelisah mencari kata-kata. Tugasmu hanyalah menyucikan niat, membersihkan hati, dan terus mengetuk pintu dengan zikir. Biarkan Allah yang menurunkan rasa itu, sebab rasa itu bukan milikmu. Ia adalah hadiah, dan ketika hadiah itu sampai kepadamu, engkau akan paham bahwa semua kata-kata hanya bayangan. Sementara hakikatnya ada di rasa yang Allah turunkan langsung ke dalam dada. Bab 3, Jalan Sunyi Menuju Allah. Jalan menuju makrifat seringkali bukan berada di keramaian, bukan di tengah tepuk tangan manusia, dan bukan pula di balik sorak pujian. Jalan itu justru berada di keheningan, di kesunyian yang hanya bisa engkau rasakan sendiri. Banyak orang mengira bahwa semakin ramai sebuah majelis, semakin besar peluang mereka untuk menemukan Allah. Padahal keramaian hanya membawa kita pada suara luar, sedangkan Allah lebih sering berbicara di dalam, di ruang sunyi yang bahkan engkau sendiri jarang memasukinya. Jalan sunyi bukan berarti engkau harus pergi jauh ke gunung atau meninggalkan dunia. Jalan sunyi bisa hadir bahkan ketika engkau duduk di tengah keramaian, tetapi hatimu sedang sepi dari hiruk-pikuk. Engkau bisa berada di pasar yang bising, namun jiwa tetap hening karena engkau hanya berhadapan dengan Allah. Kesunyian itu bukan tempat, melainkan keadaan batin. Dan siapapun yang berani masuk ke dalamnya akan menemukan bahwa di sana Allah lebih nyata dari segala yang kasat mata. Coba engkau bayangkan, malam yang gelap, orang-orang tertidur, suara dunia lenyap. Lalu engkau duduk, menundukkan kepala, mengucapkan satu nama, Allah. Di saat itulah seolah ada sesuatu yang menyapamu. Bukan suara keras, bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi sebuah rasa lembut yang membuat hatimu gemetar. Rasa itu tidak datang dari luar dirimu, melainkan dari dalam. Itulah jalan sunyi, jalan yang hanya bisa engkau tempuh dengan kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Orang yang menolak jalan sunyi akan selalu mencari keramaian untuk menutupi kehampaan. Mereka tidak berani masuk ke dalam diri mereka, karena takut dengan apa yang akan mereka temui. Tetapi engkau, saudaraku, jika engkau benar-benar ingin mengenal Allah, engkau harus berani menyingkap tirai keheningan itu. Karena disitulah engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu ada, hanya saja selama ini engkau terlalu sibuk mendengar suara luar, hingga lupa mendengar bisikan yang paling dalam. Maka jangan heran jika para wali Allah lebih sering terlihat tenang, bahkan dalam kesendirian. Mereka tahu, kesunyian bukanlah kesepian. Justru di dalam kesunyian itulah mereka ditemani oleh kehadiran yang paling agung, Allah. Dan siapapun yang sudah merasakan jalan sunyi ini, ia takkan lagi takut ditinggalkan manusia, takkan lagi gelisah oleh keramaian yang sirna, sebab ia telah menemukan sumber ketenangan yang tak akan pernah hilang.
Bab 4. Ketika Allah menurunkan cahaya, pernahkah engkau merasakan dada yang tiba-tiba menjadi lapang tanpa sebab, pikiran yang terasa jernih meski sebelumnya kusut, atau hati yang begitu damai padahal masalah belum selesai? Itulah tanda bahwa Allah sedang menurunkan cahayanya. Cahaya ini tidak bisa dipaksa dengan amalan tertentu, tidak bisa dibeli dengan usaha keras semata, dan tidak pula bisa diminta dengan ego. Cahaya itu turun hanya jika Allah berkehendak. Dan ketika ia turun, engkau akan tahu. Karena dunia mendadak berubah cara engkau memandangnya. Makrifat adalah tentang cahaya ini. Bayangkan sebuah ruangan gelap. Engkau bisa meraba, engkau bisa mengira-ngira letaknya, tetapi tetap saja salah. Engkau menabrak, engkau tersandung, engkau bingung. Lalu tiba-tiba cahaya masuk. Seketika semuanya terlihat jelas. Bukan karena engkau bertambah pintar, tetapi karena cahaya itu yang menyingkapkan segalanya. Begitu pula hati manusia. Tanpa cahaya dari Allah, ia tetap gelap walau dipenuhi ilmu. Dengan cahayanya, ia menjadi terang, meski engkau tak tahu banyak kata. Ketika cahaya itu turun, sesuatu dalam dirimu berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu marah, kini terasa kecil. Dunia yang dulu membuatmu gelisah, kini seperti permainan anak-anak. Harta, jabatan, dan pujian tak lagi penting. Engkau hanya ingin mendekat kepada sumber cahaya itu. Dan semakin engkau mendekat, semakin engkau sadar betapa selama ini engkau sibuk mengejar bayangan, sementara sumber sejati cahaya itu selalu ada bersamamu. Rahasia besar dari cahaya ini adalah Allah bisa menurunkannya kepada siapa saja. Tidak harus kepada ulama, tidak harus kepada orang yang dikenal suci. Terkadang cahaya itu turun kepada orang yang sederhana, yang hatinya tulus, yang tidak banyak bicara, tetapi diam-diam selalu ingat kepadanya. Inilah yang membuat kita tidak bisa mengukur makrifat seseorang hanya dari tampilan luarnya. Sebab bisa jadi orang yang sederhana itulah yang hatinya sedang diterangi cahaya Allah. Sementara yang tampak mulia justru masih gelap dalam kesombongan ilmunya. Maka jangan pernah merasa bahwa engkau jauh dari cahaya itu. Jangan berpikir bahwa makrifat hanya milik segelintir orang. Tidak, cahaya Allah bisa turun kapan saja, kepada siapa saja, bahkan mungkin kepada dirimu saat ini, jika hatimu siap menerima. Tugas kita hanyalah membersihkan cermin hati, agar ketika cahaya itu turun, ia bisa memantul indah dan menerangi seluruh kehidupan. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyentuhmu, engkau akan tahu tanpa perlu ada yang menjelaskan. Bab 5. Rahasia yang hanya bisa dirasa. Ada hal yang takkan pernah bisa kita masukkan ke dalam buku, takkan bisa kita catat di kertas, dan takkan bisa kita wariskan dengan kata-kata. Itulah makrifat. Ia adalah rahasia yang hanya bisa dirasa, bukan dijelaskan. Engkau boleh mencoba merangkai 1000 kalimat untuk mendeskripsikannya, tetapi tetap saja orang yang belum merasakannya tidak akan mengerti. Karena hakikat makrifat adalah pengalaman batin, bukan informasi. Orang yang sudah disentuh oleh rasa ini seringkali terlihat berbeda. Wajahnya mungkin sama, suaranya mungkin biasa, tapi ada sesuatu yang lain dalam sorot matanya, dalam sikapnya, dalam diamnya. Engkau bisa merasakannya tanpa ia perlu berkata apa-apa. Seolah ada aura ketenangan yang menyalur darinya. Dan itu bukan hasil latihan atau dibuat-buat. Itu adalah cahaya yang Allah titipkan. Mereka yang belum merasakannya mungkin bertanya-tanya, apa rahasianya? Namun jawabannya selalu sama. Rahasia itu bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Makrifat tidak bisa dibuktikan dengan debat, tidak bisa diukur dengan angka, dan tidak bisa dipamerkan dengan gelar. Justru, semakin engkau berusaha menunjukkannya, semakin hilanglah hakikatnya. Karena makrifat sejati hanya bisa hidup dalam hati yang rendah diri. Mereka yang benar-benar mengenal Allah justru semakin menunduk, semakin diam, dan semakin tidak ingin dikenal. Seakan rasa itu mendorong mereka untuk tenggelam dalam keheningan, bukan menonjolkan diri. Bayangkan, saudaraku, jika engkau mendengarkan musik yang begitu indah, kadang engkau tidak lagi ingin berbicara. Engkau hanya ingin menikmatinya. Begitulah makrifat. Ketika rasa itu hadir, engkau tidak lagi haus dengan penjelasan. Engkau cukup merasakan, cukup menyatu, cukup larut dalam ketenangan yang Allah turunkan.
Engkau tidak lagi sibuk bertanya, karena jawabannya sudah terasa di dalam dada. Maka jika hari ini engkau belum merasakan, jangan salahkan dirimu. Sebab makrifat bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia adalah rahasia yang Allah turunkan kapan saja Ia mau, kepada siapa saja yang Ia pilih. Tugas kita hanyalah menyiapkan hati, membersihkan dari iri, dari sombong, dari sibuknya dunia. Ketika hati sudah siap, rahasia itu akan datang dengan sendirinya, bagaikan angin sepoi yang tiba-tiba menyapa tanpa perlu dipanggil. Dan saat itu tiba, engkau akan mengerti mengapa orang-orang bijak lebih memilih diam daripada berbicara. Bab 6 membuka tirai dalam diri. Tahukah engkau bahwa tirai yang paling tebal bukanlah yang menutupi mata, melainkan yang menutupi hati? Kita sering merasa seolah-olah Allah jauh, seakan-akan Dia berada di luar jangkauan. Padahal yang membuatnya terasa jauh bukanlah jarak, melainkan tirai dalam diri kita sendiri. Tirai itu adalah pikiran yang sibuk, nafsu yang liar, ego yang keras kepala, serta hati yang terlalu penuh dengan dunia. Selama tirai itu belum tersingkap, engkau bisa terus menyebut namanya, tetapi tetap saja engkau merasa sepi dari kehadirannya. Makrifat adalah saat Allah berkenan menyibak tirai itu. Ia tidak selalu datang melalui peristiwa besar, tidak selalu dengan tanda yang gemerlap. Kadang Ia hadir dalam hal-hal kecil, sebuah bisikan hati, sebuah kejadian sederhana, bahkan hanya setetes air mata yang jatuh tanpa alasan. Saat itu, engkau tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Dunia terasa tipis, seakan engkau bisa melihat kebaliknya. Inilah saat ketika Allah menyingkap sedikit rahasianya kepada hatimu. Namun, membuka tirai ini bukan berarti engkau harus melawan dunia atau membenci kehidupan. Tidak, dunia hanyalah cermin dan tugasmu hanyalah membersihkan debu yang menutupi cermin itu. Dengan hati yang bening, dunia justru bisa menjadi tanda yang menunjukkan Allah. Matahari yang terbit, angin yang berhembus, bahkan senyuman seseorang bisa menjadi jalan bagi hatimu untuk merasakannya. Yang membuatnya tertutup hanyalah kotoran dalam dirimu, bukan karena Allah bersembunyi. Banyak orang berusaha keras menyingkap tirai ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba dengan ritual berlebihan, dengan logika yang dipaksakan, bahkan dengan kebanggaan atas ibadahnya. Padahal tirai itu tidak akan pernah terbuka dengan cara demikian. Tirai hanya terbuka jika engkau belajar untuk tunduk, menyerah, dan benar-benar membiarkan Allah yang membuka. Seringkali, justru ketika engkau merasa lemah dan tak berdaya, disitulah pintu itu terbuka. Maka janganlah engkau tertipu oleh pikirannya sendiri. Jangan kira semakin banyak engkau merasa hebat, semakin dekat engkau dengan makrifat. Justru sebaliknya, semakin engkau rendah hati, semakin engkau kosong dari rasa memiliki, semakin besar peluang Allah menurunkan cahayanya kepadamu. Ingatlah saudaraku, makrifat bukan soal berapa banyak engkau bisa menjelaskan, tetapi seberapa banyak engkau berani menanggalkan diri hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Bab 7. Ketika ego melebur dalam cahaya, perjalanan menuju makrifat seringkali berhenti bukan karena kurangnya ilmu, bukan karena sedikitnya ibadah, melainkan karena ego yang belum hancur. Ego itu halus, licin, dan sering menyamar dalam wujud kebaikan. Ia bisa membuatmu merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Allah, bahkan merasa sudah sampai pada puncak. Padahal justru saat itu engkau sedang tertipu oleh bayangan dirimu sendiri. Inilah penghalang terbesar yang menutup pintu rasa. Makrifat sejati hanya turun ketika ego itu luluh. Bagaikan lilin kecil yang padam ketika matahari terbit, ego akan hancur saat cahaya Allah menyinari hati. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi haus akan pujian. Semua terasa kecil dibandingkan kehadirannya. Engkau mulai merasakan bahwa dirimu hanyalah debu yang ditiup angin, tak memiliki daya apa-apa, kecuali jika Allah yang menghendaki. Proses melebur ego ini tidak selalu mudah. Terkadang Allah mengujimu dengan kehilangan, dengan sakit, dengan kegagalan. Semua itu bukan untuk menyiksamu, melainkan untuk mengikis lapisan-lapisan dirimu yang terlalu tebal. Setiap rasa sakit,
setiap air mata, sebenarnya adalah alat untuk meruntuhkan tembok ego. Dan ketika tembok itu mulai retak, cahaya pun perlahan masuk. Engkau akan melihat bahwa di balik semua luka, ada kelembutannya yang selalu menjaga. Bayangkan saudaraku, jika engkau berdiri di depan samudera luas, lalu engkau menjatuhkan segenggam garam ke dalamnya. Apakah rasanya akan berubah? Tidak. Begitulah ketika ego melebur dalam lautan makrifat. Semua aku yang kecil, semua rasa memiliki, semua kebanggaan, hilang begitu saja, tenggelam dalam kebesaran Allah. Saat itu engkau tidak lagi berkata, aku beribadah, melainkan Allah yang menggerakkan. Tidak lagi berkata, aku tahu, melainkan Allah yang memberitahu. Maka inilah rahasia besar. Semakin engkau hilang, semakin Allah nyata. Semakin engkau meniadakan dirimu, semakin engkau merasakan kehadirannya. Makrifat bukan tentang menambahkan sesuatu dalam dirimu, tetapi justru tentang menanggalkan, melepas, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Allah. Dan ketika ego benar-benar melebur, engkau tidak lagi mencari karena engkau telah sampai. Bab 8, suara sunyi di balik segala suara. Pernahkah engkau duduk dalam hening, lalu tiba-tiba menyadari bahwa ada suara yang tak pernah padam? Suara itu bukan berasal dari telinga, bukan pula dari luar dirimu. Ia selalu ada, bahkan ketika dunia sunyi. Itulah bisikan halus jiwa, suara fitrah, yang sesungguhnya adalah panggilan Allah dari dalam. Kebanyakan manusia menutupinya dengan kebisingan pikiran, dengan kegaduhan dunia, sehingga mereka tak pernah mendengar panggilan itu. Jika engkau mau diam sejenak, engkau akan menyadari bahwa suara itu tidak pernah berhenti. Ia bukan kata-kata, tapi rasa. Ia bukan bunyi, tapi getaran. Dan getaran itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bayangkan betapa dekatnya Dia, hingga engkau tidak bisa lepas dari sentuhannya, bahkan dalam diam. Bukankah ini lebih dekat daripada urat lehermu sendiri? Namun mendengarkan suara sunyi ini bukan perkara mudah. Butuh keberanian untuk menyingkirkan semua bisikan ego, semua keributan dunia, dan duduk dalam keheningan. Banyak orang takut dengan keheningan karena mereka akan berhadapan dengan diri mereka sendiri. Tapi justru disitulah pintu makrifat terbuka. Saat engkau berani menatap ke dalam, engkau akan menemukan bahwa ada cahaya lembut yang selalu menemanimu sejak awal hidupmu. Suara sunyi itu bisa menjadi penuntunmu. Ia akan menunjukkan jalan ketika engkau bingung, menenangkanmu ketika engkau gelisah, dan menguatkanmu ketika engkau rapuh. Bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah selalu berbicara dengan caranya sendiri, melalui intuisi, melalui rasa, melalui hening. Dan orang-orang yang mampu mendengar suara itu akan selalu tenang meski dunia di sekitarnya berguncang. Maka belajarlah untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Belajarlah untuk menyimak yang tidak terdengar, untuk merasakan yang tidak terlihat. Sebab disitulah letak rahasia besar. Allah selalu berbicara, hanya saja manusia sering tidak mau mendengar. Dan ketika engkau akhirnya mampu mendengarnya, dunia tidak lagi sama. Karena engkau telah menemukan suara abadi di balik segala suara. Bab 9, rasa yang tak bisa diajar. Ada satu hal yang tak bisa diwariskan oleh guru manapun, tak bisa diajarkan oleh kitab setebal apapun, dan tak bisa dipaksa oleh siapapun. Itulah rasa makrifat. Rasa ini bukan hasil hafalan, bukan pula sekadar pengetahuan. Ia turun sebagai cahaya yang tiba-tiba menyentuh, lalu engkau tahu, tanpa perlu ada yang menjelaskan. Itulah momen ketika Allah mengajarkan langsung kepada hatimu. Banyak orang mencari rasa ini dengan sibuk mengejar guru kesana kemari, membaca kitab demi kitab, atau mengumpulkan amalan tanpa henti. Semua itu baik, tapi ketahuilah, rasa makrifat bukan hasil tumpukan usaha manusia semata. Ia adalah anugerah. Engkau bisa mengetuk pintu dengan amalmu, tapi yang membuka hanyalah Dia. Maka jangan tertipu dengan ilmu yang membuatmu merasa sudah sampai, padahal tanpa rasa itu, engkau hanya berjalan di permukaan. Rasa makrifat ini seperti tetes embun yang jatuh di pagi buta. Ia datang dengan lembut, kadang tak terasa, tapi tiba-tiba mengubah segalanya. Hati yang semula keras menjadi lunak, mata yang semula buta menjadi melihat, dan jiwa yang semula gelisah menjadi tenang.
Bukan karena engkau menemukan sesuatu yang baru, tapi karena engkau akhirnya menyadari apa yang sejak awal selalu ada. Allah begitu dekat. Dan yang lebih misterius lagi, rasa ini tidak bisa dipamerkan. Tidak ada tanda lahiriah yang jelas. Kadang orang yang paling sederhana, yang duduk di pojok tanpa terlihat, justru yang hatinya dipenuhi oleh rasa itu. Sementara orang yang tampak alim bisa jadi hanya pandai bicara, tapi hatinya kosong. Inilah rahasia besar. Allah memberi rasa ini kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa harus sesuai dengan logika manusia. Maka jangan kejar makrifat sebagai prestasi. Jangan cari ia sebagai kebanggaan. Biarkanlah ia menjadi rasa yang turun dengan sendirinya. Yang bisa engkau lakukan hanyalah menyiapkan hati, membersihkannya dari kesombongan, menyingkirkannya dari keinginan dunia, dan menundukkannya di hadapan Allah. Karena ketika hati sudah siap, rasa itu akan datang, tanpa perlu dicari, tanpa perlu dipaksa. Bab 10. Ketika rasa itu menjadi jalan pulang. Pada akhirnya, semua ilmu, semua bacaan, semua pencarian akan bermuara pada satu hal, rasa yang Allah turunkan. Bukan rasa yang bisa kau ceritakan dengan kata, bukan pula yang bisa kau buktikan dengan logika, tapi rasa yang membuatmu yakin tanpa keraguan, tenang tanpa alasan, dan pasrah tanpa syarat. Inilah rasa makrifat, rasa pulang kepadanya. Bayangkan, engkau menghabiskan hidup mengejar dunia, sibuk dengan ambisi, lelah dengan kerisauan, tapi di satu titik engkau sadar, semua itu fana. Lalu muncul rasa yang halus, seakan-akan ada yang memanggilmu untuk berhenti berlari. Rasa itu tidak lain adalah undangan Allah agar engkau kembali kepadanya. Bukan kembali secara jasad, tapi kembali secara jiwa, kembali merasakan bahwa engkau bukan apa-apa tanpanya. Disinilah letak rahasia terbesar, makrifat bukan tujuan, tapi jalan. Ia bukan puncak gunung, melainkan pintu pulang. Dan ketika engkau merasakannya, engkau akan menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah benar-benar jauh. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Yang membuatmu tersesat hanyalah lupa. Dan makrifat adalah rasa yang membuatmu ingat lagi siapa pemilik sejati hidupmu. Saat itu terjadi, engkau tidak lagi sibuk mencari bukti, tidak lagi gelisah dengan tanda-tanda. Karena rasa itu sendiri adalah tanda paling nyata. Ia membuatmu sadar bahwa engkau selalu dalam genggamannya. Bahkan ketika engkau merasa lemah, bahkan ketika engkau merasa hilang. Rasa itu membimbingmu untuk pasrah dengan indah. Menyerah bukan karena kalah, tapi karena tahu tak ada lagi yang bisa kau pegang selain Dia. Maka saudaraku, jangan cari makrifat di luar dirimu. Bukalah hatimu, duduklah dalam hening, dan biarkan Allah yang menurunkannya. Karena makrifat bukan ilmu, melainkan rasa yang Allah berikan langsung kepada jiwa yang mau tunduk. Dan siapapun yang sudah merasakan ini, meski dunia runtuh sekalipun, ia tidak akan pernah kehilangan arah. Sebab ia sudah menemukan jalan pulang, yaitu kembali kepada Allah dengan rasa yang abadi. Pada akhirnya, makrifat bukanlah ilmu yang bisa dibanggakan, tapi rasa yang Allah turunkan langsung ke hati yang tulus. Jika engkau sudah merasakannya, maka hidupmu akan tenang, jiwamu akan damai, dan langkahmu akan selalu dituntun oleh cahayanya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, bukakan hati kami untuk menerima cahayamu, lembutkan jiwa kami dengan rasa makrifat-Mu, dan jadikan langkah kami selalu dekat denganmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.